Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mencoba pengambilan video dengan sudut pengambilan atau angle yang berbeda seperti biasanya. Ini tak lain hanya untuk sebagai eksperimen variasi pengambilan, itu sajalah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai keuntungan berinvestasi melalui instrumen asuransi. Loh, kok kita berinvestasi melalui asuransi, Pak? Nggak salah, nggak. Benar, kita bisa berinvestasi melalui instrumen asuransi. Loh, bukannya asuransi itu justru suatu instrumen yang untuk melindungi kita ketika kita misalnya kecelakaan, kena sakit penyakit, atau misalnya kalau asuransi mobil misalnya ketika mobil kita ditabrak orang atau kalau kita menabrak orang. Betul, selama ini asuransi pada umumnya dikenal sebagai instrumen seperti yang baru saja saya sebutkan. Tetapi sebenarnya di balik asuransi itu ada komponen investasinya. Tapi tentu saja tidak semua jenis asuransi. Oke, kalau Anda mengasuransikan mobil Anda atau Anda mengasuransikan rumah Anda, itu tidak ada komponen investasinya. Oke. Tapi kalau Anda mengasuransikan kesehatan Anda atau asuransi jiwa Anda, di dalamnya itu ada komponen investasi. Kenapa berbeda? Begini, kalau Anda mengasuransikan mobil Anda, pada dasarnya Anda kan setiap tahun memperpanjangkan asuransi mobil Anda, betul kan? Kemudian kalau Anda mengasuransikan rumah Anda dari kebakaran atau gempa bumi misalnya, setiap tahun juga Anda memperpanjangkan asuransi rumah Anda itu. Dan tidak ada benefit apa-apa kecuali jika kalau asuransi mobil misalnya Anda ditabrak orang atau Anda menabrak orang, nah Anda mendapatkan benefit perlindungan. Begitu juga kalau asuransi rumah. Kalau Anda asuransikan rumah Anda, misalnya sesuatu yang tidak mengenakan terjadi, rumah Anda kebakaran atau kena gempa bumi misalnya, Anda dapat ganti rugi. Itu saja. Dan setiap tahun terus-menerus sampai Anda berakhir, Anda harus bayar terus itu asuransi. Betul kan? Nah, bagaimana dengan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa yang saya sebut tadi? Di belakangnya ada komponen investasi sebenarnya. Nah, bagi Anda yang mungkin sudah pernah membeli atau sekarang ini masih aktif membayar asuransi kesehatan atau asuransi jiwa Anda, mungkin Anda sudah tidak asing mengenai komponen investasi ini. Oke? Begini, di balik asuransi, saya ngomong yang sederhana saja ya dengan kosakata yang sederhana supaya mudah dimengerti oleh orang banyak. Ketika Anda membeli asuransi kesehatan atau asuransi jiwa misalnya, di situ ada dua komponen. Biar gampangnya saja ya, saya sederhanakan. Ada satu komponen cost of insurance-nya plus ada satu investasi yang di dalam asuransi disebut unit link. Apa itu unit link? Sederhana sajalah. Unit link ini nggak lain dari reksadana lah yang bisa Anda beli di pasaran bebas misalnya, gitu ya. Nah, kenapa ada dua komponen ini? Begini ceritanya. Kalau di asuransi tradisional itu mirip kira-kira dengan asuransi tadi, asuransi mobil atau asuransi rumah, ya. Yang mana Anda setiap tahun terus bayar sampai Anda mohon maaf meninggal. Oke? Kalau Anda berhenti membayar, selesai pertanggungan asuransi Anda. Seperti asuransi mobil atau asuransi rumah. Itu asuransi tradisional. Boleh dikata sekarang asuransi yang sifatnya tradisional seperti itu untuk kesehatan dan untuk jiwa hampir-hampir sudah tidak ada yang jual.
Yang ada sekarang adalah suatu bentuk asuransi yang mana di dalamnya ada komponen cost of insurance yang memang harus Anda bayar dan komponen unit link atau yang saya sebut investasi ini. Gunanya untuk apa? Begini, biasanya rata-rata lah kita bilang, walaupun ada perbedaan. Ada yang misalnya begini, Anda masuk satu asuransi. Rata-rata asuransi mengharuskan Anda membayar untuk 10 tahun ke depan. Rata-rata. Tapi ada juga yang bisa Anda percepat. Misalkan 8 tahun saja. Tapi dengan catatan Anda harus bayar lebih besar setiap bulannya misalnya. Oke, kita asumsi Anda bayar bulanan lah ya. Bisa juga per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun. Kita bilang aja per bulan. Oke, saya menganjurkan Anda bayar yang bulanan. Oke, kenapa? Nanti saya terangkan. Nah, di sini ketika Anda membeli asuransi jiwa atau kesehatan lah, samalah kira-kira ya. Ada yang namanya cost of insurance dan ada komponen yang namanya unit link. Itu Anda bayarkan setiap bulan, ya. Nah, unit link ini berfungsi seperti reksadana yang bisa menghasilkan penghasilan, ya, sesuai dengan tingkat imbal hasil si reksadana itu sendiri. Nah, dengan adanya komponen unit link tadi yang saya sebut sebagai investasinya, maka setiap kali Anda membayar, saya sebut saja tadi bulanan ya, setiap bulan komponen yang unit link itu akan diinvestasikan ke unit link atau reksadana yang akan menghasilkan berapa persen begitu ya, sebut saja biar mudahnya per bulan. Nanti bulan depan Anda bayar lagi yang komponen unit link itu diinvestasikan gitu ya. Terus demikian bulan demi bulan, tahun demi tahun. Gunanya untuk apa? Gunanya begini. Ketika Anda selesai membayar selama 10 tahun, diharapkan komponen unit link ini ya akan mampu membayar cost of insurance Anda selama sebut saja 30 tahun ke depan. Karena itulah gunanya komponen unit link ini, supaya Anda cukup bayar 10 tahun atau 8 tahun atau berapapun lah pilihan Anda. Bisa juga Anda perpanjang 15 tahun gitu ya. Sehingga setelah Anda selesai bayarnya itu, Anda nggak usah bayar lagi tahun demi tahun. Bulan demi bulan gitu ya. Selesai sudah. Nah, diharapkan komponen unit link itu mampu membayar cost of insurance Anda sampai Anda meninggal. Oke. Tentu saja dibutuhkan seorang agen asuransi yang bisa meraciknya dengan benar, ya, dengan menggunakan asumsi tidak terlalu ditinggikan begitu ya. Itu ada asumsi rendah, sedang, sama tinggi. Biasanya pakai asumsi sedang gitu ya. Kalau kita ngambil yang terlalu tinggi gitu ya, takutnya terlalu optimis, takutnya nanti nggak cukup untuk bayar sampai kita meninggal. Gampangnya begitulah ya. Oke. Nah, jadi Anda sudah tahu ya, sedang komponen unit link di dalam asuransi jiwa atau kesehatan dimaksudkan agar nanti Anda cukup punya uang, cukup punya dana di investasi Anda untuk membayar Anda punya cost of insurance sampai Anda meninggal. Oke? Nah, pertanyaannya, bukan pertanyaan sih, faktanya lah sebut saja. Selain gunanya untuk membayar cost of insurance Anda sampai Anda meninggal, sebut saja demikian, ini juga punya kelebihan. Kelebihannya begini, misalnya Anda selesai nih bayar sampai 10 tahun. Misalnya ada sesuatu kejadian yang tidak mengenakan sehingga di tahun ke-12 Anda meninggal. Nah, artinya setelah Anda selesai bayar ada 2 tahun, pembayaran cost of insurance Anda dibayar dari unit link Anda kan. Tetapi kan investasi yang 10 tahun itu kan sudah cukup besar kan. Nah, maka dari itu ketika Anda meninggal, ada yang namanya selain pertanggungan jiwa. Kan biasanya kalau Anda ambil, kecuali Anda cuma ngambil asuransi kesehatan saja ya. Biasanya orang sudah diramu gitu dengan memasukkan asuransi jiwa. Misalnya Anda mengasuransikan diri Anda 500 juta misalnya, atau 1 miliar lah misalnya. Jadi ketika Anda meninggal, 1 miliar itu adalah benefit untuk keluarga yang Anda tinggalkan. Oke, itu satu. Kemudian ditambah dengan komponen investasi
Yang tadi, yang setiap bulan Anda bayarkan selain cost of insurance. Jadi ada dua, tunjangan kematian istilahnya, benefit gitu ya untuk ahli waris, plus investasi yang sudah Anda kumpulkan, Anda bayarkan dan terus beranak pinak. Dan itu yang akan dibayarkan kepada ahli waris. Oke? Nah, keuntungannya apa berinvestasi menggunakan instrumen investasi, instrumen asuransi maksud saya. Begini, kalau Anda berinvestasi, kita ambil yang setara ya dengan unit link. Misalnya Anda berinvestasi di saham atau di reksadana. Nah, biasanya kalau Anda berinvestasi di saham atau reksadana, ketika Anda meninggal, ya, sebelumnya Anda harus punya surat wasiat gitu untuk ahli waris Anda. Ya kan? Sebab kalau Anda tidak menulis surat wasiat untuk ahli waris Anda, agak kesulitan nanti untuk ahli waris Anda. Kan ahli waris Anda bisa istri Anda, bisa anak Anda, ya kan? Siapa? Kan bisa berantem nanti. Bisa berantem. Makanya mesti ada surat wasiat yang biasa dibuat di notaris. Yang menyatakan kalau saya meninggal dibaginya sekian. Istri saya dapat sekian persen, anak saya yang paling tua sekian persen, yang kedua sekian persen, yang ketiga sekian persen misalnya. Kalau Anda tidak punya surat wasiat, agak kesulitan untuk mengurus pencairan investasi saham Anda atau reksadana Anda. Oke? Dari broker itu agak sulit. Ya, tetapi kalau Anda berinvestasi tadi melalui instrumen asuransi yang dalamnya ada unit link, di dalamnya itu waktu Anda buka pertama kali sudah Anda tentukan. Kalau Anda meninggal, ahli warisnya siapa saja, komponen atau bukan komponen, komposisinya berapa persen saja. Misalnya istri 50%, anak yang paling besar 25, anak yang kecil 25, sehingga total 100. Jadi begitu meninggal, langsung klaim ke asuransinya, langsung asuransi yang membagi. Sesuai polis yang, atau buku polis lah ya, yang diterbitkan untuk Anda pertama kali Anda membeli asuransi itu. Dan menariknya lagi, bebas pajak. Kalau Anda mencairkan tadi reksadana atau saham, setahu saya, kecuali peraturannya dirubah, masing kena potong pajak penghasilan. Tapi kalau Anda dari asuransi, gitu ya, tidak ada potong pajak. Oke? Itu kelebihan Anda berinvestasi melalui instrumen asuransi. Yang mana ahli warisnya sudah ditentukan sejak pertama kali Anda membeli polis asuransi itu dan nanti dituangkan di dalam buku polis. Oke? Sehingga aman nanti si ahli warisnya itu. Beda kalau Anda beli saham atau reksadana gitu ya. Walaupun sekarang ketika Anda beli reksadana ada formulir gitu ya. Yang Anda harus isi ahli warisnya siapa gitu ya. Tapi tetap saja nanti waktu pengurusannya Anda harus bisa menunjukkan surat wasiat. Maksud saya ahli warisnya harus bisa menunjukkan surat wasiat Anda yang sebelumnya sudah Anda buat melalui notaris. Agak ribet. Tapi kalau asuransi Anda tidak perlu bikin surat wasiat gitu ya. Ketika Anda bikin polisnya, tentukan saja siapa ahli warisnya. Dan ketika Anda meninggal dunia, otomatis nanti terbagi kepada ahli waris itu dan bebas pajak. Jadi demikian bahasan saya mengenai keuntungan Anda berinvestasi melalui instrumen investasi. Oke? Jadi sambil Anda mengasuransikan diri Anda dan juga Anda berinvestasi sebenarnya. Nah, menariknya, Anda bisa melakukan apa yang di dunia asuransi ini yang namanya top up. Jadi misalnya begini, Anda punya kewajiban membayar asuransi yang tadi ya, komponen cost of insurance dengan unit link itu misalnya per bulan 1 juta misalnya. Anda bisa melakukan yang namanya top up. Misalnya Anda bayar bulan ini nggak 1 juta, Anda bayar karena ada uang lebih, Anda tambah 500.000 misalnya. Maka 500.000 itu dimasukkan ke dalam unit link Anda atau investasi Anda. Bulan depan Anda cuma punya uang lebih 250.000. Masukkan di top up unit link Anda. Oke? Disinilah Anda setiap bulan secara konsisten berinvestasi melalui instrumen asuransi yang Anda miliki.
Kalau Anda tidak punya uang lebih, Anda nggak tambah, nggak apa-apa. Selama yang 1 jutanya Anda tetap bayar supaya polis Anda tidak lapse istilahnya, tidak mati. Oke? Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau handetolan yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh bahasan saya pada kali ini. Seperti biasa, terima kasih.